Selamat datang di channel Cerita Hidup. Terima kasih sudah menonton video kami. Dalam setiap video kami ambil sisi positifnya, hikmahnya, dan manfaatnya. Jika kalian suka dengan video kami, klik subscribe dan tanda lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update video kami. Kali ini akan mengulas cerita tentang kejahatan timbul tidak hanya karena niat tapi bisa juga karena kesempatan atau keterpaksaan. Segala yang bersifat buruk dari video kami tidak untuk dicontoh atau untuk menginspirasi. Jika ada permasalahan hidup, minta petunjuk kepada Allah. Kejadiannya sekitar jam 9 pagi, ketika suami saya pergi dengan anak-anak untuk beli jajan, kemudian Jamal memanggil saya. Saya datang dengan maksud mana tahu dia memerlukan sesuatu. Namun ketika saya sampai di depan pintu kamarnya, saya ditarik dan dibekapnya. Evi tidak teriak karena takut Hakim Jamaluddin dipukuli massa. Kejadian itu sekitar tahun 2018. Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Hakim Jamaluddin dan Zuraida Hanum akhirnya pada titik puncaknya. Zuraida Hanum berencana membunuh suaminya dengan meminta bantuan pacar gelapnya Jeffrey Pratama. Jeffrey menuruti kemauan Zuraida Hanum untuk membunuh Hakim Jamaluddin dikarenakan tidak tega dengar curhatan Zuraida, katanya selalu disakiti dan dikhianati. Entah siapa yang benar, Zuraida Hanum atau Hakim Jamaluddin. Hanya Allah lah yang maha tahu. Pada 25 November 2019, keduanya bertemu di Cafe Town di Ring Road, Medan untuk merencanakan pembunuhan. Pembunuhan itu akan dilakukan di rumah Hakim, berada di komplek perumahan Royal Monaco Blok B No 22, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Jeffrey menggajak temannya, Reza, dan selanjutnya setelah sepakat dengan rencana tersebut, kemudian Zuraida memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Reza. Reza membelanjakan uang itu untuk membeli 1 ponsel kecil, sepatu, 2 potong kaos, dan 1 sarung tangan. Reza dikenal ibunya sebagai anak yang baik dan pendiam, tetapi kenapa dia mau diajak membunuh orang? Apakah karena uang? Pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19 WIB, Jeffrey dan Reza dijemput Zuraida dengan mobil Toyota Camry BK78ZH di Pasar Johor di Jalan Karya Wisata, kemudian menuju rumahnya. Kemudian setiba di rumah, keduanya turun dari mobil dan masuk ke rumah korban. Sementara Zuraida menutup pagar garasi mobil lalu mengantar keduanya ke lantai 3. Sungguh adegan yang sangat menegangkan. Biar lebih rileks dan tidak kehausan, sekitar pukul 20 WIB, Zuraida naik ke lantai 3 membawakan minuman air mineral kepada Jeffrey dan Reza. Sekitar pukul 1 dini hari, Zuraida naik kembali ke lantai 3 dan memberi petunjuk kepada Jeffrey dan Reza untuk turun dan menuntun jalan menuju kamar korban. Sesampainya di kamar korban, Jeffrey dan Reza melihat Hakim Jamaluddin sudah tidur pulas. Hakim Jamaluddin pada waktu itu tidak memakai baju dan hanya mengenakan sarung. Saat itu, posisi Zuraida berada di tengah kasur antara korban dan anaknya. Reza saat itu mengambil kain dari pinggir kasur korban kemudian membekap mulut dan hidung Jamaluddin. Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri tepat di atas korban dan memegang kedua tangan korban di samping kanan dan kiri badan korban. Sementara itu, Zuraida yang berbaring di samping kiri korban sambil menindih kaki korban dengan kedua kakinya, sungguh kejam. Anaknya sempat terbangun, tetapi Zuraida mencoba menenangkan dan menutupi matanya dengan selimut. Selanjutnya, setelah yakin korban sudah meninggal dunia, sekitar pukul 3 pagi, mereka berdiskusi untuk mencari tempat pembuangan mayat korban. Jasad korban rencananya dibuang ke daerah Brastagi. Mereka kemudian memakaikan korban dengan pakaian olahraga PN Medan, lalu memasukkannya ke mobil korban Toyota Prado BK77HD di kursi baris kedua. Zuraida Hanum sempat tidur 2 jam bersama mayat suami dari jam 1 sampai jam 3. Coba siapa yang berani dan tega tidur bersama mayat suami? Jeffrey menyetir mobilnya,
Sementara Reza mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam BK 5898 AET. Rencana awal yang diskenariokan seolah-olah Jamaluddin meninggal karena serangan jantung. Karena bekapan pelaku terlalu kuat sehingga ada bekas memar di hidungnya. Sehingga mereka berdiskusi untuk membuang mayat korban. Lokasi pembuangan mayat korban sebelumnya tidak mereka rencanakan sehingga sempat menimbulkan perdebatan antara ketiga tersangka. Mereka bingung dengan tempat pembuangan mayat korban. Ketiga tersangka akhirnya memilih tempat pembuangan di jurang area kebun sawit, Dusun 2 Namorindang, Desa Sukarame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Sesampainya di TKP pembuangan sekitar pukul 6.30 WIB, perseneling digeser ke posisi D lalu mobil korban diarahkan ke jurang. Pemilik kebun kelapa sawit menemukan sebuah mobil Toyota Prado ditemukan dengan keadaan remuk di bagian depannya. Di dalam mobil tersebut, jasad Jamaluddin terbujur kaku Jumat, 29 November 2019. Sengaja pelaku mengenakan pakaian olahraga karena setiap hari Jumat pagi ada acara olahraga, tetapi ketika itu, kegiatan tersebut tidak ada karena lagi ada acara sosialisasi dan simulasi legitimasi. Dan dari teman sekantornya bilang bahwa Hakim Jamaluddin tidak masuk kantor. Jadi keinginan para pelaku adalah seolah-olah Hakim Jamaluddin habis kerja lalu kecelakaan masuk jurang, padahal diketahui Hakim Jamaluddin tidak ada sama sekali di kantornya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa mayat itu adalah Hakim Jamaluddin. Setelah itu mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jumat 29 November 2019, malam, jenazah Hakim Jamaluddin diotopsi terlebih dahulu.